FIFA mengeluarkan dokumen penuh siasatan yang dijalankan berhubung isu pemalsuan maklumat 7 pemain naturalisasi Malaysia. Berdasar kronologi siasatan, FIFA mendapati ada bukti pemalsuan dokumen berkaitan lokasi kelahiran datuk atau nenek pemain-pemain terlibat dan ia membawa kepada hukuman denda sehingga 350,000 Swiss franc kepada FAM dan penggantungan minimum 12 bulan kepada semua 7 pemain berkenaan. Kita akan report bahawa ada berlaku pemalsuan dokumen terhadap yang dihantar kepada FIFA. Kita nak polis menyiasat macam mana pemalsuan dokumen ini boleh berlaku lah, atau siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan pemalsuan dokumen. Dijelaskan kelemahan ketara tadbir urus Kementerian Dalam Negeri, dan pada hari ini kita dikejutkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh FIFA berkenaan dengan pemalsuan dokumen pemain-pemain yang dinaturalisasi. Polis ni terpulang pada polis lah dia nak kata, tapi siasatan ni berhubung kepada pemalsuan dokumen lah. Memang siasatan ni khusus kepada pemalsuan dokumen. Jadi macam saya cakap tadi, disyorkan oleh SC untuk buat laporan polis. Jadi kita melunaskan tanggungjawab itulah, menyerahkan kepada polis untuk melakukan siasatan penuh. FIFA mengeluarkan dokumen penuh siasatan terkait dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Zurich, Kuala Lumpur. Dunia sepak bola internasional kembali diguncang setelah FIFA secara resmi mengeluarkan dokumen berisi hasil siasatan awal terkait dugaan pemalsuan dan ketidakabsahan dokumen 7 pemain naturalisasi yang diajukan oleh salah satu asosiasi sepak bola nasional. Dokumen tersebut kini menjadi sorotan global karena memuat temuan serius yang berpotensi mengguncang fondasi tata kelola sepak bola negara terkait. Dalam dokumen setebal puluhan halaman itu, FIFA memaparkan rangkaian pemeriksaan administratif, verifikasi identitas, hingga analisis keabsahan dokumen kewarganegaraan dan silsilah keluarga yang digunakan sebagai dasar naturalisasi. Meski belum memuat keputusan akhir, isi dokumen tersebut dinilai sangat memberatkan dan membuka kemungkinan sanksi berat apabila dugaan tersebut terbukti. Awal mula investigasi FIFA. Siasatan ini bermula dari laporan internal dan pengaduan resmi yang diterima FIFA terkait proses naturalisasi sejumlah pemain yang dinilai terlalu cepat dan minim transparansi. Beberapa federasi pesaing serta pengamat independen disebut turut mengajukan keberatan atas status 7 pemain tersebut. FIFA kemudian mengaktifkan mekanisme Integrity Compliance Review, sebuah prosedur khusus yang digunakan ketika terdapat indikasi pelanggaran serius terhadap regulasi Status and Transfer of Players, RSTP, serta aturan kewarganegaraan pemain internasional. Dalam dokumen tersebut, FIFA menegaskan bahwa setiap pemain yang membela tim nasional harus memenuhi kriteria hukum, genealogis, dan administratif yang tidak dapat ditawar. Isi dokumen, banyak ketidaksesuaian data. Dokumen siasatan FIFA mengungkap adanya ketidaksesuaian signifikan pada sejumlah berkas 7 pemain naturalisasi tersebut. Temuan awal meliputi perbedaan tanggal lahir dalam dokumen resmi, inkonsistensi nama orang tua dan kakek nenek, dokumen silsilah yang tidak dapat diverifikasi ke arsip negara, legalisasi dokumen yang tidak melalui jalur standar. FIFA mencatat bahwa beberapa dokumen pendukung tidak dapat dilacak asal-usul penerbitannya, sementara dokumen lain dinilai hanya berupa salinan tanpa arsip primer. Setiap ketidaksesuaian, sekecil apapun, dapat menggugurkan kelayakan seorang pemain untuk mewakili tim nasional, tulis FIFA dalam dokumen tersebut. 7 pemain dalam status evaluasi khusus. Ketujuh pemain yang dimaksud saat ini berada dalam status Special Eligibility Review, artinya keabsahan mereka sebagai pemain internasional belum diakui sepenuhnya hingga proses investigasi selesai. FIFA menegaskan bahwa status ini bersifat sementara, namun seluruh pertandingan yang melibatkan pemain tersebut berpotensi ditinjau ulang jika pada akhirnya ditemukan pelanggaran. Hal ini memicu kekhawatiran besar, karena implikasinya bisa mencakup pembatalan hasil pertandingan, pengurangan poin, sanksi administratif terhadap federasi. Federasi nasional tertekan. Federasi sepak bola yang mengajukan naturalisasi 7 pemain ini kini berada di bawah tekanan luar biasa. Dalam dokumen FIFA, disebutkan bahwa federasi memiliki tanggung jawab penuh atas keabsahan setiap dokumen yang diserahkan. FIFA berasumsi bahwa asosiasi anggota telah melakukan verifikasi menyeluruh sebelum pengajuan, bunyi salah satu bagian dokumen. Namun, temuan siasatan justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai mekanisme kontrol internal federasi, termasuk peran Departemen Hukum dan Administrasi Internasional mereka. Hingga kini,
Federasi terkait menyatakan akan bekerja sama penuh sembari menunggu hasil akhir investigasi. Peran lembaga negara ikut disorot. Tak hanya federasi, dokumen FIFA juga menyinggung keterlibatan lembaga negara yang berwenang mengeluarkan dan melegalisasi dokumen kependudukan. Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, FIFA menekankan bahwa dokumen negara yang diajukan harus dikeluarkan oleh otoritas sah, dapat diverifikasi lintas arsip, bebas dari manipulasi atau rekayasa. Jika terbukti ada pembiaran atau kelalaian sistemik, maka masalah ini dinilai melampaui ranah olahraga dan menyentuh kredibilitas institusi negara. Reaksi publik dan media internasional. Setelah kabar dokumen siasatan FIFA bocor ke media, reaksi publik langsung membesar. Media internasional menyoroti kasus ini sebagai contoh krisis tata kelola sepak bola modern, terutama di era maraknya naturalisasi instan. Pendukung tim nasional di negara terkait terbelah. Sebagian menuntut transparansi total, sementara lainnya mengaku kecewa dan merasa dikhianati. Kami ingin prestasi, tapi bukan dengan cara seperti ini, tulis salah satu supporter di media sosial. Pakar, sanksi bisa sangat berat. Pakar hukum olahraga internasional menilai dokumen FIFA ini sebagai peringatan keras. Menurut mereka, FIFA jarang mengeluarkan laporan investigatif sedetail ini kecuali jika indikasi pelanggaran dianggap serius. Potensi sanksi yang bisa dijatuhkan meliputi diskualifikasi pemain, larangan pendaftaran pemain baru, denda finansial, pembekuan sementara aktivitas internasional. Dalam kasus ekstrim, federasi bahkan bisa kehilangan hak suara di Kongres FIFA. Pemerintah diminta turun tangan. Tekanan publik kini mendorong pemerintah negara terkait untuk turun tangan secara langsung. Banyak pihak menilai bahwa penyelidikan internal federasi tidak lagi cukup dan perlu dibentuk tim independen lintas lembaga. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan kasus ini, tetapi juga memulihkan kepercayaan internasional terhadap sistem administrasi dan olahraga nasional. Dampak jangka panjang bagi sepak bola nasional. Terlepas dari hasil akhir investigasi, kasus ini telah meninggalkan luka mendalam. Program naturalisasi yang sebelumnya dipromosikan sebagai jalan pintas menuju prestasi kini dipertanyakan legitimasinya. Akademisi olahraga menilai bahwa federasi harus kembali berfokus pada pembinaan pemain lokal, transparansi tata kelola, kepatuhan penuh terhadap regulasi internasional. Jika tidak, setiap keberhasilan di lapangan akan selalu dibayangi keraguan. Menunggu putusan akhir FIFA. FIFA menegaskan bahwa investigasi masih berlangsung dan keputusan final akan diumumkan setelah seluruh pihak diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi tambahan. Namun satu hal sudah jelas, dokumen siasatan ini menjadi sinyal keras bahwa FIFA tidak akan mentoleransi pelanggaran administrasi, sekecil apapun. Kasus dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi ini kini menjadi ujian terbesar bagi integritas sepak bola nasional yang terlibat. Bukan hanya soal hasil pertandingan, melainkan soal kejujuran, keadilan, dan maruah di